Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan adu kuat di Partai Beringin. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau analisa Anda, apa kira-kira untung rugi atau apa motivasi Ical untuk maju lagi di periode mendatang? Sana tadi Pak Nurdin katakan Pak Abu Rizal Bakri pertama membawa Golkar luar pemerintahan. Sebenarnya seingat saya ada Pak Akbar Tanjung dulu menginisiasi koalisi kebangsaan, sama sebenarnya. Tetapi dikalahkan Pak JK. Golkar sebenarnya sempat di luar pemerintahan. Ini juga dinamis kan, misalnya ternyata Pak ARB dikalahkan oleh yang lain, bisa gabung ke pemerintahan, mengulang lagi 2004 sebenarnya. Tapi kalau misalnya bisa langsung, bisa melanjutkan terus, dan itu baru cerita atau sejarah baru bagi Golkar, misalnya bisa di luar pemerintahan sampai 5 tahun ke depan. Nah, tetapi begini, memang kenapa ini sangat penting bagi seorang ARB misalnya, meskipun Pak ARB kita katakan musimnya itu, fasenya adalah 2014, gagal ya, menjadi capres, cawapres dan seterusnya, kenapa masih ingin? Nah, salah satunya yang paling terlihat ya, jelas tentu, adalah kepentingan untuk mempertahankan KMP. Jadi paling tidak membacanya, kalau Pak Abu Rizal Bakri tetap menjadi Ketua Umum Golkar, itu kemungkinan arah politiknya Golkar itu berada di koalisi Merah Putih, masih kemungkinan besar. Tapi kalau di luar itu, meskipun ada nama yang lain tetap di dalam, tetapi ada nama-nama lain yang misalnya yang muda, Agus misalnya, itu mengatakan bergabung di pemerintahan. Artinya ada cara lain. Artinya memang ada kepentingan untuk memperkuat keberlanjutan survive-nya bagi koalisi Merah Putih. Dan kita harus jujur bahwa simpul utama KMP itu adalah Golkar. Jadi kalau Golkar tidak ada lagi di KMP, maka KMP selesai. Tidak menarik lagi kita mendiskusikan KMP. Apa kemudian bisa langsung secara sederhana, jadi kalau bukan Abu Rizal Bakri yang jadi Ketua Umum, masih ada peluang untuk ada bisa kemungkinan, beralih. bukan otomatis ya, ada kemungkinan akan bergabung pemerintahan atau tidak dua-duanya. Dia independen mengatakan di tengah. Bisa juga. Sebagian besar itu daripada voters. Yang KMP itu. Voters. Kemudian ada beda. Kalau dulu Bang Akbar membawa Partai Golkar keluar, andaikan dia menang, itu beda. Kalau sekarang ini Pak Abu Rizal Bakri sampai membawa di luar pemerintahan, itu dengan sebuah ide yang sangat bagus, menjadi penyeimbang. Dan yang paling penting dia mampu membangun kebersamaan dengan beberapa partai. Dulu juga koalisi kebangsaan sama penyeimbang. Penyeimbang juga. Tapi nggak solid. Tapi sekarang solid. Ya, itu sebuah itu yang kedua, solid karena Pak Akbarnya kalah. Yang kedua, nah makanya tidak boleh diganti Pak Abu Rizal karena itu. Agar tetap di luar gitu ya. Ya. Kemudian ini yang saya meluruskan itu. Justru sebuah kebesaran ya, jiwa besar Pak Abu Rizal Bakri. Dia tidak menjadi calon presiden. Itu bukan sebuah kegagalan. Itu kegagalan pribadi Pak Abu Rizal, tapi bukan sebuah kegagalan bagi Partai Golkar. Dan disitulah kita melihat kedewasaan Pak Abu Rizal sebagai seorang negarawan. Partai Golkar pemenang kedua. Beliau tidak berhasil menjadi calon presiden wakil presiden. Legowo, ya, mendukung partai lain. Ini adalah sebuah jiwa jiwa besar sebagai seorang negarawan. Jadi jangan diukur bahwa dia tidak berhasil. Kesuksesan partai paling sederhana itu, sukses elektoral itu adalah di legislatif dan presiden. Itu dua hal itu. Tidak mutlak. Jadi salah satunya itu. Karena bicara partai kan untuk itu kan. Contoh, salah satunya. Tahun 2004, ya, kita pemenang pemilu, ya kan? Itu. Siapa calon presiden kita? Bukan ketua umum partai. Tapi di pileg bertahan, ya. Bukan ketua umum partai, ya kan? Yang dilakukan oleh Partai Golkar ketika itu justru memilih penguasa jadi ketua umum, Pak JK sebagai wapres waktu itu. Bukan ketua umum menjadi wapres, tapi wapres menjadi ketua umum, itu bedanya. Nah, justru itu masukan buat Golkar menurut saya adalah mulai bertransformasi, bukan sekedar menjadi partai parlemen, tapi menjadi partai presiden. Di era reformasi, Golkar itu belum pernah menjadi partai presiden. Betul. Sejak awal. Nah, itu harus dipikirkan oleh Partai Golkar. Satu itu. Yang kedua, juga pertimbangan internal eksternal. Kalau pertimbangan internal adalah figur yang bisa memiliki leadership skill yang kuat, manajerial yang kuat, dia punya akar kuat ke depan dan seterusnya. Tetapi partai itu kan bukan seperti perusahaan, yang penting laba. Yang diukur adalah kekuatan elektoralnya, dukungan publik. Karena itu harus diperhatikan adalah respon publik dari luar. Karena itu dibutuhkan juga figur, karena party ID kita, orang perilaku pemilih merasa dekat dengan partai semakin rendah. Sementara figur ID yang kuat, istilah saya. Karena itu harus ada dipikirkan Golkar, entah siapa, itu figur-figur yang juga, yang istilah saya dua, yang dikombinasikan, figur yang bisa memperkuat partai,
jangan sebaliknya menjadi beban bagi partai, dan partai juga bisa semakin kuat karena itu dibutuhkan dua figur seperti ini. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Tapi tetap menarik menurut saya Golkar ini faksi-faksinya setara, sama-sama kuat. Ical ini kalau menurut Anda berarti sekarang ini pemberat atau beban untuk partai atau bisa menaikkan elektoral partai? Ya, kalau saya harus sebenarnya di tengah ya. Kalau Pak Nurdin dan Pak Agun mungkin punya pertimbangan. Kalau sekarang tentu karena musim 2014 sudah selesai, jauh lebih penting karena perilaku pemilih. Kita kan harus melihat mengaudit persepsi pemilih. Keinginan publik itu yang harus dibaca. Tidak bisa hanya keinginan di dalam. Keinginan publik seperti apa? Karena itu dibutuhkan yang baru dari Golkar. Saya setuju, baru itu tidak sekedar usia, saya setuju. Tapi juga paradigma, cara berpikir untuk membawa partai menjadi Golkar yang modern, Golkar yang tidak hanya berbasis mengandalkan pemilih masa lalunya yang sudah semakin senior, tapi pemilih yang seperti kita yang muda, yang hidup di era reformasi, dan Golkar harus bertransformasi. Karena itu dibutuhkan pemimpin. Secara simbolik dia bisa merepresentasikan, mewakili dari ceruk pemilih yang banyak itu. Secara paradigma pemikiran dia bisa membawa Golkar untuk memenuhi harapan publik itu. Pak Agun, singkat saja sebelum saya break, sebenarnya di dalam itu sendiri dukungan untuk Ical atau regenerasi itu seberapa besar sih? Semua bisa sambil mengklaim. Pak Ical mengatakan 460 ya. Kami pun tim berenam ini kita kerja, Erlangga kerja, saya kerja, semua kerja, udah lebih dari 200. 200. Jadi kalau bicara, 200. Berarti udah 600. Itu 600 itu padahal harusnya 560. kita juga seperti Jawa Barat. Benar angkanya. Katakanlah Jawa Barat, kan diklaim katanya semuanya ke sana. Enggak, pasti orang Jawa Barat. Enggak, saya nggak klaim. Enggak, ada yang mengatakan. Enggak, tidak benar itu. Seperti itu. Enggak, jadi Bentar, artinya angkanya Pak Agun berapa? 200? sekitar 270. 270. Angka dari Pak Nurdin berapa? Dukungan yang... Enggak, itu yang disampaikan tadi Pak ARB, 463 ya. Ini udah lebih ini. Ada yang dukung ganda. Bukan, ini begini, ada perbedaan mendasar. Pak Abu Rizal itu tidak pernah sekalipun, sedetik pun jangan sekali, sedetik pun dia turun ke daerah mencari suara. Orang datang bawakan dukungan. Berbeda dengan istilah saya tujuh pendekar, gitu kan? Tujuh pendekar pada Golkar. Itu turun, itu kita apresiasi dia turun. Makanya syarat 30% itu Pak, itu menjadi batu penghambat. Kenapa kami turun ke bawah? Karena Bapak tidak perlu turun, sudah mensupport karena incumbent. Tapi kalau kami pendatang baru harus turun ke bawah. Nah, itu yang menurut hemat saya ke depan. Syarat 30% itu harus diturunkan. Kami masih sanggup. Itu betul. Tapi generasi yang berikutnya tidak ada pendatang baru di sini. Kasihan Pak yang semua ini berikutnya. pengurus Golkar. Jadi kalau misalkan syarat 30% itu diturunkan, ya, maka yang berkompetisi itu bukan hanya 3. Nah, kalau soal menurunkan itu nanti. Kalau saya lebih pada pilihan, ya, saya lebih pada pilihan. Saya tetap pada pilihan harapan saya, Pak Abu Rizal itu menunjukkan kenegarawanannya, menjaga soliditas partai ini semua. Lalu kalau perlu nih Pak, 7 orang yang sudah maju, termasuk Pak Abu Rizal, kalau memang saya katakan menghambat dia, oke, tidak menghambat, jadi 8. Kalau perlu, berikanlah kebebasan kepada si pemilik kedaulatan untuk memilih 1 di antara 8 orang. Jadikan saja 8 orang ini sebagai calon ketua umum yang dianggap sudah memenuhi persyaratan. Itu bisa saja, tidak. Nah, kalau Bapak sudah mengatakan gitu, kita damin. Tidak ada halangan. Tapi jangan kita yang menentukan 30%. 30% itu anggaran rumah tangga, Bu. Anggaran rumah tangga ini kalau anggaran rumah tangga sudah seperti itu, Pak. Kalau anggaran rumah tangga sudah seperti itu, memberikan ruang, kan membatasi. Nah, sekarang saya tanya, kenapa baru sekarang Pak Agung mempersoalkan? Loh, karena berpikir regenerasi. Dulu nggak berpikir regenerasi. Loh, hari ini karena konstituen pemilih, karakteristik pemilih sudah berubah. Berubah, Pak. Satu partai hari ini. Saya bisa memberi contoh. Di Sulawesi Selatan, Pak, ada seorang tokoh memajukan anak-anaknya, keluarganya, partainya beda-beda, Pak. Artinya, itu konsekuensi daripada sistem pemilu. Itu konsekuensi sistem pemilu. Justru itu karakteristik pemilih hari ini itu sudah berubah. Yang penting mungkin Pak Nurdin akan menjamin ini Pak Agun bahwa demokratis. Demokratis. Itu demokratis itu yang 30% diubah, lalu semuanya bisa bertarung. Bisa saja mungkin. Bisa naik, bisa turun. SC kan beliau, apalagi Pak Nurdin punya komitmen untuk demokrasi. Misalnya, oke, kita buka semuanya. Meskipun dibuka dalam analisis realistisnya Pak RB pasti paling terkuat, Pak Abu Rizal Bakri. Bicara soal realistis memang pasti Ical paling kuat. Ya. Jadi gini. Tapi menariknya begini, faksi-faksi di Golkar itu begini. Ini menurut saya tidak negatif ya ketika ada perdebatan di satu partai. Seperti ini maju, partai yang modern. Kalau di PDIP hanya satu faksi Megawati. Yang lainnya subfaksi.
Di Demokrat juga begitu, Pak SBY, yang lain nggak mungkin. Tapi kalau di Golkar tidak. setara, dan itu yang menarik. Agar itu dilanjutkan dengan faksi yang setara, yang sederajat ini bagus, lalu menjadi tontonan publik, tontonan demokratis, besok Munasnya demokratis, Munas yang transparan, Munas yang bisa disaksikan oleh publik dan memilih, karena demokrasi itu kan basisnya merit system, meritokrasi, karena kekuatan kapasitas, karena linknya dan seterusnya. Jangan harus berusaha transparan. Transformasinya apa? Kalau kita bicara dari sisi lagi, saya melakukan riset, Golkar dua kekuatan yang menentukan sebenarnya untuk menjadi ketua umum Golkar. Satu, kekuatan pengaruh kekuasaan, kedua, kekuatan kapital, uang. Oke. Nah, kalau Golkar di 2014 bisa merubah, tidak bergantung pada dua kekuatan itu, berarti Golkar sudah berubah menjadi Golkar baru. Itu bertontonan yang menarik. Tapi lagi-lagi pertanyaannya realistis atau tidak, Mas Hanta? Realistis atau tidak untuk mengatakan bahwa Golkar sudah bebas dari kepentingan penguasa dan juga bebas dari politik uang? Tidak ada kepentingan politik yang bebas dari kepentingan kekuasaan dengan kepentingan kapitalis, tidak ada. Tidak mungkin partai itu maju tanpa kekuasaan dan tidak mungkin partai maju tanpa kapital. Itu nggak mungkin. Maksud saya kekuasaan itu begini. Tapi saya mau katakan tadi bahwa elektoral partai juga itu tidak selalu bergantung kepada figur ketua umumnya. Okay. Ya, Itu salah satu saja itu. Contoh Partai Demokrat misalnya, kemarin Pak SBY luar biasa, beliau sebagai presiden luar biasa. Tapi juga Demokrat kan tidak menang, kan begitu. Itu satu bukti bahwa tidak selamanya itu bergantung kepada figur ketua umumnya. Saya harus potong dulu di sini. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya.